Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 100/P/2019/PNPBR atas nama terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Dopiola dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan agenda persidangan yang lalu bahwa agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Mohon saudara terdakwa beserta penasihat hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk memperhatikan isi putusan yang akan majelis hakim bacakan pada persidangan hari ini. Putusan nomor 100/PIT/B/2019/PNPBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Dopiola, lahir di Pekanbaru, umur 25 tahun, tanggal lahir 19 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yosudarso Gang Hero, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumai, Kota Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD. Terdakwa ditahan di rutan oleh penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan 4 November 2019. Diperpanjang dan oleh Kejaksaan Negeri di rutan tanggal 5 November 2019 sampai dengan 13 November 2019. Lalu ditahan penuntut umum di rutan sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Rantika BR Purba, SHMH, dan Tika Efrianti, SHMH dari kantor advokat SM Office and Partner. Pengadilan negeri tersebut telah membaca keseluruhan berkas perkara nomor registrasi perkara 100/PIT/B/2019/PNPBR atas nama diri terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Dopiola beserta lampiran-lampirannya. Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama. Telah mempelajari kuester jaksa penuntut umum nomor register perkara 100/PIT/B/2019/PNPBR yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Dopiola telah bersalah, terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1, butir 3 dan 4 KUHP atau pasal 363 ayat 2 KUHP tersebut dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Dopiola dengan pidana penjara selama 6 tahun 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti 1 buah anak kunci sepeda motor, 1 buah STNK sepeda motor merek Honda BM2645 WY atas nama Sumardin dengan nomor rangka MH1JB P112HK519298 dan nomor mesin JB1E514319 warna hitam. Dikembalikan kepada yang berhak mendapatkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp2.000. Telah mempelajari pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan atau priksprak atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum onslag van alle rechtvervolging atau setidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara 100/PIT/B/2019/PNPBR tanggal 20 November 2019 bahwa terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Dopiola pada hari Jumat 26 Oktober 2018 pukul 3 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, yakni pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam, berakhir
di tempat ia ditemukan atau ditahan. Hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Maka pengadilan negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini di mana terdakwa telah melakukan barang siapa mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruh milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa setelah dengan cara sebagai berikut. 1. Pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 6:44 WIB Wandri Sumardi atau Nadif saksi 1 datang ke kantor polisi melaporkan telah kehilangan motornya di halaman parkir Indomaret Jalan di Panjaitan 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. 2. Bahwa saksi mengetahui siapa melakukan pencurian yaitu dengan cara melihat CCTV dari tempat saksi bekerja terlihat seorang laki-laki yang berbadan tegap dengan menggunakan jaket dan helm. 3. Bahwa telah terjadi pencurian terhadap satu unit sepeda motor R2 merek Honda Supra X tahun 2017 warna hitam nomor pol 2645 WY nomor mesin JBP 1E strip 151 P319 nomor rangka MH1JBP 112 HK 51922298 atas nama Sumardin, yaitu saksi menyadarinya pada saat saksi hendak tutup toko dikarenakan jam kerja sudah selesai. Sekira pukul 10 WIB saksi 1 melihat sepeda motor saksi yang saksi parkirkan di depan toko sudah tidak ada. Yang keempat, sekitar pukul 6:44 WIB tersangka mengambil sepeda motor Supra X warna hitam tersebut dan tersangka putra DPO menunggu di dekat mesin ATM di depan Indomaret. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersangka dan tersangka putra membawa sepeda motor tersangka dan putra membawa sepeda motor merek Honda Supra X ke rumah saudara Angga. Yang kelima, diakibatkan kejadian tersebut saksi Wandri 1 unit sepeda motor R2 merek Honda Supra X tahun 2017 warna hitam nomor pol 2645 WY nomor mesin JP B1E 151 4319 nomor rangka MH1JBP 112 HK 519298 atas nama Sumardin milik saksi Wandri Sumardani hilang dan saksi Wandri merasa dirugikan. Yang keenam, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban dalam hal ini sebesar kurang lebih 10 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 butir 3 dan 4 atau pasal 363 ayat 2 KUHP pidana. Menimbang bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan penasihat hukum, terdakwa telah menyampaikan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan pada tanggal 20 November 2019 dan penuntut umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 6 Januari 2020. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 100/PIT-B/2019/PN PBR tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Doviola tidak diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum pada tanggal 20 November
2019 nomor register perkara 100-PIB-2019-PN-PBR adalah memenuhi syarat undang-undang karena dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa Jeffrey Anthony alias Sarah Doviola dilanjutkan. Keempat, menyatakan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh penuntut umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut. 1.1 Saksi 1 Wandri Sumardani alias Nadif di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar saksi membuat laporan kepolisian karena sepeda motor miliknya telah dicuri serta pemilik sepeda motor tersebut adalah ayahnya. Yang kedua, bahwa benar kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 6:44 WIB di halaman parkir Indomaret Jalan DI 1.2 Saksi 2 Yuliani alias Kevin di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal saudara Wandri Sumardani alias Nadif sejak Wandri bekerja di Indomaret Jalan DI Panjaitan sekitar 3 bulan yang lalu. Bahwa saksi menerangkan motor Wandri dicuri pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat di halaman parkir Indomaret Jalan DI Panjaitan 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut melalui rekaman CCTV di tempat saudara saksi bekerja. Pelaku memasukkan sebuah kunci ke dalam lubang kunci sepeda motor dan terlihat tidak ada tindakan dibuka secara paksa oleh pelaku. Bahwa saksi melihat pelaku melakukan pencurian tersebut sendirian tanpa bantuan orang lain. Bahwa saksi menjelaskan tidak ada petugas parkir yang berjaga. Lalu tidak ada juga orang yang menghuni di dalam Indomaret karena toko tutup sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan jika sudah ditutup pasti langsung dikunci serta menggunakan kunci ganda untuk menguncinya. 1.3 Saksi 3 Dr. Keviniel SHMH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi merupakan akademisi kekhususan hukum pidana. Bahwa saksi menerangkan apa itu pencurian serta penjabaran lebih mendalam mengenai hal itu. Bahwa saksi menerangkan perbarengan dalam tindak pidana. Bahwa saksi menerangkan dalam pencurian yang dilakukan terdakwa merupakan pencurian dengan pemberatan yang mana dijerat dengan pasal 363 KUH pidana. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung. Demi singkatnya isi putusan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak ada lagi disingkat kebenarannya pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa benar pencurian yang terjadi dilakukan oleh terdakwa Jeffrey Anthony alias Sarah Doviola. 2. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di halaman parkir Indomaret Jalan DI Panjaitan 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. 3. Bahwa benar terdakwa menggunakan kunci duplikat dalam pencurian tersebut. 4. Bahwa benar terdakwa mencuri 1 unit sepeda motor R2 merek Honda Supra X tahun 2017 warna hitam nomor polisi 2645WY
Nomor mesin JBP 1E strip 1514319. Nomor rangka MH1JBP 112HK 519298 atas nama Sumardin, milik saksi Wandri Sumardani alias Nadif. Menimbang bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya Pengadilan Negeri Pekanbaru berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini nanti dianggap sudah tetap dan adil serta tidak melampaui kewenangan. Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 363, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Jupri Antoni alias Sarah Dopiola bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 butir 3 KUHP dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Jupri Antoni alias Sarah Dopiola dengan pidana selama 5 tahun 10 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah anak kunci sepeda motor dan 1 buah STNK sepeda motor Honda BM 2645 WY atas nama Sumardin dikembalikan kepada yang berhak. 4. Menetapkan agar 1 unit sepeda motor Honda BM 2645 WY nomor mesin JBP 1E 1514319 nomor rangka mesin MH1JB 112HK 519298 atas nama Sumardin dikembalikan kepada yang berhak. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian putusan dan musyawarah hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020. Oleh kami, Tengku Repiandi Wahyu Samudra SHMH, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru, Konang Perdana Putra SHMH, dan Nur Atisyah SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini telah diucapkan di dalam persidangan ini yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota serta dihadirkan oleh Pania Hanisa SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Elmi Chania SHMH dan Muhammad Rizal Peto Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan terdakwa Jupri Antoni alias Sarah Dopiola serta penasehat hukumnya. Baik. Demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan kepada bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, maka dapat mengajukan upaya banding selamat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti. Baik. Dengan demikian, sidang pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 100/PIT-B/2019/PN-PBR atas nama Jupri Antoni alias Sarah Dopiola dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.